apa sih alasan dan mengapa hidup kita harus senantiasa positive thinking ya? Berbicara tentang positive thinking, mari kita langsung masuk ke sesi pertama, yaitu berpikir positif atau positive thinking itu adalah pilihan, teman-teman. Bener nggak? Di dalam setiap keadaan kita tuh sebenarnya bisa milih untuk bisa berpikir positif atau negatif ya. Ya saya pun sama, manusia biasa, terkadang ada pikiran-pikiran negatif itu. Nah, cuma pilihan berikutnya adalah mau diucapkan dan dilakukan atau tidak. Karena bisa jadi pikiran negatif itu kan datangnya dari setan ya, yang mengganggu hidup kita. Nah, seringkali kita lebih memilih untuk mengikuti bisikan-bisikan negatif atau pikiran negatif itu menjadi sebuah ucapan, menjadi sebuah perbuatan, akhirnya menjadi masalah di dalam hidup kita. Ya. Nah, lalu apa manfaatnya berpikir positif? Jika kita memilih berpikir positif, teman-teman, maka Anda akan mampu mengubah hal-hal yang ada di dalam pikiran itu menjadi kenyataan. Ingat, apapun yang kita bisa bayangkan, mampu kita wujudkan. Ya, apapun yang bisa kita pikirkan setiap hari, bahkan kita berdoa, mendoakan apa yang kita bayangkan tersebut, insya Allah, yakinlah itu akan bisa menjadi kenyataan. Jangan pernah batasi doamu dengan imajinasimu, karena imajinasi kita terbatas, tapi kemampuan Tuhan mengabulkan doa kita, itu tidak ada batasnya. So, mulai sekarang, latihlah diri kita untuk senantiasa berpikir positif. Jadi, apapun yang terjadi ya, apapun yang terjadi, kita harus keras dan tegas sama diri sendiri untuk melawan pikiran negatif. Nah, seringkali kita memanjakan diri dengan mengikuti pikiran negatif itu. Saya pernah punya cerita tuh. Jadi, teman saya itu, waktu itu kita lagi sama-sama nunggu angkutan, bis. Ya, panas, terik gitu ya, gerah. Nah, teman saya ini ngoceh, terus ngeluh, terus aduh panas nih, aduh ini, semua lah ya, dan berkata-kata kasar. Sampai akhirnya saya diem aja tuh. Sampai akhirnya dia nanya, "Van, lu kok bisa sih cuma diem aja gitu?" Ya udah, saya tinggal balik nanya sama dia, "Bro, lu sadar nggak? Ketika lo ngoceh, lo ngeluh, lo berpikir negatif, pertanyaan gue nih bro, apakah keadaan berubah jadi lebih baik? Enggak, yang ada jadi lebih buruk. Benar nggak? Keadaan jadi lebih parah. Keadaan jadi lebih melelahkan. Hati kita jadi makin pusing, pikiran kita jadi makin pusing dan makin stres. Benar nggak teman-teman? Kalau setuju boleh tulis kolom komentar ya. Nah, itu yang terjadi kalau kita berpikiran negatif. So, sekali lagi, hidup adalah pilihan. Jangan sampai sepanjang hidup kita jadi pribadi yang negatif, terus capek teman-teman. Serius, capek loh. Energi negatif itu adalah energi yang paling melelahkan di dalam hidup. Apalagi menghadapi orang-orang yang negatif ya. Maka jangan sampai kitanya sendiri negatif. Pastikan kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu positif. Setuju sampai sini teman-teman? Setuju dong ya, tulis di kolom komentar. Sekali lagi, tulis nih kesimpulan sederhananya bahwa hidup hanya sekali, jangan sampai dihabiskan untuk berpikir negatif, tapi habiskanlah untuk berpikir yang positif-positif saja. Setuju ya teman-teman ya? Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita ke slide berikutnya. Ini dia. Tahukah teman-teman bahwa ada sebuah penelitian dari Dr. Masaru Emoto di Jepang sana, bahwa ternyata air itu, yang namanya air nih, cairan, segala jenis cairan, itu bisa bereaksi. Jadi ternyata itu semacam makhluk hidup teman-teman, air tuh ya. Air itu beraksi sesuai dengan ucapan, pikiran, dan perbuatan kita. Maka kita harus berpikir, berucap, bertindak positif. Kalau mau bukti ini saya tunjukin di belakang saya nih ya. Saya tunjukin bahwa air bereaksi. Tuh, lihat. Ketika kita mengatakan thank you, terima kasih di depan air, si air berubah mengkristal. Kemudian ketika kita mengatakan kata-kata yang bijak, wisdom, kemudian kita menyampaikan kebenaran, ya. Kemudian kita mengatakan I love you kepada air. Kemudian kita juga ya bersikap damai, tenang. Itu airnya bagus tuh, membentuk kristal yang positif. Tapi coba lihat, kalau kita maki-maki air, kita katain tuh, itu bahasa Inggris youthful ya, artinya ya kita kata-katain lah, kita mock gitu, kita mocking sama air itu jadi keruh. Kemudian kita katakan airnya bikin kita susah, bikin kita sakit, airnya menjadi makin keruh. Jadi kalau kita mengeluh depan air, si air berubah jadi keruh teman-teman. Kemudian, ini adalah contoh polusi air nih, yang samping saya nih, nah ini ya. Ini adalah air yang polusi sebelum didoakan. Setelah didoakan, lihat, air yang buruk saja, air yang bentuknya nggak beraturan, air yang warnanya bahkan tadinya kuning, jadi ini di zoom dengan berkelipatan gitu ya, di zoom benar-benar ekstra zooming, dan akhirnya setelah air yang penuh polusi, air yang penuh polutan itu didoakan, ya berdoa, maka kemudian air itu berubah jadi mengkristal. Nah, kita balik sedikit, inilah kesimpulan sederhananya bahwa
Air itu bereaksi dengan ucapan dan pikiran kita, teman-teman. Betul ya? Itulah kenapa saya meyakini bahwa air terbaik di dunia adalah air Zam-Zam. Anda tahu kenapa? Ya, kita lupakan dulu soal mukjizat, itu udah jelas, nggak usah diperdebatkan. Tapi mari kita lihat secara sains, kenapa air Zam-Zam menjadi air terbaik di dunia. Kenapa kok saya berani mengatakan air terbaik di dunia? Karena sumurnya satu, berada di gurun pasir yang tandus, bahkan gurun batu, ya. Tapi nggak pernah habis, padahal tiap hari dibawa oleh ratusan ribu manusia ke negaranya dan diminum di sana oleh ratusan ribu orang. Bener nggak? Tapi nggak pernah habis. Dan sekarang nih dalam keadaan pandemi, orang-orang jarang ke sana, tapi nggak banjir. Amazing kan? Gitu. Kemudian kalau minum, pertama pH-nya tinggi, bisa menyehatkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi pokoknya ini keren banget nih. Kenapa air Zam-Zam bisa kayak gitu? Ada yang tahu nggak kenapa? Jawabannya sederhana, teman-teman. Karena si sumur air Zam-Zam terletak dekat di mana orang-orang senantiasa berdoa, beribadah, dan itu adalah hal-hal yang positif. Sehingga si sumur Zam-Zam yang mana mengandung air Zam-Zam itu bereaksi terhadap doa. Coba saya tanya nih, doa itu kalimatnya kira-kira positif atau negatif sih? Kalau negatif bukan doa namanya, nyumpahin, bener gak ya? Ya, maka doa itu adalah sesuatu yang positif. Maka dari itu teman-teman semuanya, di sini kita bisa belajar bahwa air Zam-Zam bisa menjadi air terbaik di dunia karena setiap hari, setiap waktu, ya mendengar hal-hal yang positif, bereaksi terhadap hal-hal yang positif. Betul ya? Nah, ini ada yang nanya, ini di-save nggak? Di-save, tenang aja ya. Tapi tonton aja dulu sampai akhir. Ayo, silakan tulis dulu dari kota mana dan siapa namanya. Saya doakan yang nulis di kolom komentar. Dan kemudian yang like, yang nge-share juga. Semoga senantiasa bahagia ya. Nah, sekali lagi, air Zam-Zam, saya berani katakan menjadi air terbaik di dunia karena setiap hari orang-orang berdoa dan doa adalah sesuatu yang positif. Ibadah adalah sesuatu yang positif. Oke, kita lanjut ya. Dan sadarkah teman-teman, ya, melihat dari hal ini, 2/3 tubuh kita adalah air. 2/3 tubuh manusia isinya adalah air. Betul ya? Jadi bayangin, kalau kita senantiasa berpikir positif, maka air di dalam tubuh kita, yang isinya 2/3 air itu, akan berubah menjadi positif. Makanya kita akan sehat, jauh dari penyakit, imun tubuh kuat, muka awet muda, ya, kemudian fresh, dan juga jantung kita, paru-paru kita semua sehat. Betul ya? Nah, itu terjadi karena kita berpikir positif, mengucapkan hal-hal yang baik, mengucapkan hal-hal yang benar, ya, semua yang dikategorikan positif itu bisa mempengaruhi badan kita. Nah, di video sebelumnya saya mengatakan bahwa ada satu tempat di dalam diri kita, jika itu baik, maka semuanya akan menjadi baik. Ketika kita berpikir positif, kita akan bahagia, hormon endorfin, dopamin akan menyebar ke seluruh tubuh kita dan membuat kita happy dan bahagia, betul tidak? Kalau kita sudah bahagia, maka jantung pun akan bekerja dengan normal, betul? Kalau jantung bekerja dengan normal, aliran darah normal. Kemudian apa yang terjadi lagi? Kalau aliran darah normal, maka yang terjadi adalah ya kita sehat. Betul ya? Nah, tapi bayangkan kalau kita marah, kalau kita galau, sedih, gelisah, intinya berpikir negatif terus, atau overthinking. Orang tuh yang udah sering kali sekarang dibahas adalah di mana orang-orang banyak yang overthinking. Jadi mikirin orang lain, kok kayaknya orang lain itu nggak suka sama saya ya, padahal orang itu biasa aja gitu. Betul ya? Nah, kalau ada yang seperti itu, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya, itu terjadi karena apa? Karena ya kita lebih memilih untuk tidak positive thinking. Oke ya. Bentar teman-teman ya, saya perbaiki dulu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah 2/3 tubuh manusia tadi kan air ya, bener nggak? Jadi mulai sekarang berpikirlah yang baik. Kalau misalnya kita marah, jantung juga akan memompa lebih kencang. Dan kalau udah jantung memompa lebih kencang, apa yang terjadi teman-teman? Kalau jantung kita sudah terpompa lebih keras, lebih kencang, maka yang terjadi adalah kita menjadi manusia-manusia yang hidup dengan ya jantungnya memompa keras nih. Sorry, ini saya sambil benerin nih. Musiknya hilang biar lebih seru ya. Bentar-bentar. Saya benerin dulu musik. Nah, oke. Nah, teman-teman, kalau kita marah, maka jantung kita akan terpompa lebih keras, aliran darah jadi lebih kencang. Itulah yang disebut darah tinggi. Ujung-ujungnya stroke, ujung-ujungnya jantung koroner. Nauzubillahi min zalik. So, 2/3 tubuh kita adalah air, maka
Ulangi ya, ini tulis di kolom komentar nih. 2/3 tubuh manusia adalah air. Maka berpikirlah, berkatalah, dan kemudian bertindaklah segala sesuatu yang baik atau positif. Setuju teman-teman? Kalau setuju tulis di kolom komentar, biar nggak lupa. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Oke, dan berikutnya tadi mungkin teman-teman udah bisa baca bahwa 2/3 isi dunia kita ini adalah air, teman-teman. Betul ya? Pikiran positif akan membuka jalan rezeki, kesuksesan, keberkahan, dan kebahagiaan. Ya, kenapa? Karena 2/3 isi bumi kita, dunia kita adalah air. Artinya apa? Ketika kita berpikir positif, bertindak positif, berucap positif, semua air yang ada di pohon, di hewan, di tanah, di langit, di laut, di sungai, di danau, itu akan merespon positif. Bumi akan dibukakan jalannya oleh Allah, dunia ini akan dibukakan jalannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita, agar kita bisa meraih impian dan kesuksesan kita. So, mulailah berpikir yang positif, mulailah berucap yang positif, berkata yang positif, dan bertindak yang positif. Oke? Kenapa sekali lagi? Karena kalau kita bertindak, berkata, berucap, bersikap positif, maka segalanya akan menjadi lebih baik dan lebih membahagiakan. Oke, kita akan masuk ke poin kelima. Ini manfaat positive thinking nih, the power of positive thinking. Tapi saya ingin tanya dulu, selama ini kita memandang kehidupan ini dengan mata apa? Hidup ini pilihan. Kita bisa memandang kehidupan ini dengan mata lebah atau mata lalat. Nah, saya tulis di buku saya tuh, ya. Nah, maksudnya gimana? Mata lebah itu dia senantiasa melihat yang baik-baik. Sekalipun dia berada di tumpukan sampah, yang dia cari adalah kebaikan, bunga yang indah, betul ya? Tapi mata lalat yang dia cari apa? Yang dia cari walaupun dia berada di padang bunga yang indah, yang dia cari adalah hal-hal yang buruk atau negatif di dalam kehidupan. So, sekali lagi teman-teman semuanya, hidup adalah pilihan. Nah, saya tanya nih, tulis di kolom komentar, selama ini Anda hidup dengan mata lebah atau dengan mata lalat? Ayo ya, dengan mata lebah atau dengan mata lalat? Yang kita lihat biasanya apa? Yang positif atau negatif? Jangan sampai gini nih, kita ngelihat orang gendut, kemudian kita katakan, nih orang pasti pelit nih. Kita tunjuk tuh orang gendut, orang pasti pelit nih. Kenapa? Karena semua makanan dia makan. Wah, itu negative thinking tuh. Atau juga kita ngelihat orang kurus, ini lebih pelit lagi nih. Kenapa? Karena buat dirinya sendiri aja nggak mau ngasih makan. Tuh, ya Allah, semua negatif terus. Bayangin kita ngelihat Mercy terbaru, BMW terbaru, ya, mobil mewah terbaru, tapi yang kita lihat isi knalpotnya. Kira-kira gimana? Hitam-hitam juga, kotor-kotor juga, betul? Ya, maka pastikan kita senantiasa menemukan hal-hal positif di dalam setiap keadaan atau menemukan hikmah di dalam setiap keadaan. Itulah the power of positive thinking. Ketika kita berpikir hal yang positif, teman-teman, dunia ini akan merespon ternyata, betul ya? Dunia akan merespon, kemudian kita juga akan menjadi lebih mudah di dalam menjalani hidup. Kehidupan akan menjadi lebih indah dan segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Tapi ingat, bukan berarti kita harus bersikap positif di segala keadaan atau berpikir positif di segala keadaan. Tapi berpikir positif itu harus di waktu dan tempat yang benar. Saya selalu mengatakan nih, wanti-wanti, jangan sampai nanti Anda ketemu begal, kemudian Anda katakan, wih senang banget nih saya dibantuin sama dia. Dia mau ngebegal cuy, bukan mau bantuin Anda, oke? Jangan sampai juga ketika Anda di rumah, tiba-tiba ada orang masuk rumah, kemudian Anda katakan, tahu aja gue lagi kesepian. Bisa jadi dia maling. So, berpikir positif itu lebih ke harapan, lebih ke masa yang akan datang, atau lebih ke apa yang kita lihat akan terjadi berikutnya. Tapi kalau sesuatu yang sedang terjadi, sebisa mungkin jangan dipositif-positifin, karena itu namanya pembenaran. Misalnya ada tokoh yang memaki ulama, atau ada pokoknya nih yang lagi rame-rame ya, kemudian karena kita ngefans sama si tokoh itu, kemudian kelakuan salahnya misalnya kita belain. Nah, itu nggak boleh juga teman-teman. Itu namanya pembenaran atau merasionalisasi. Yang harus kita lakukan adalah kebenaran. Jadi, kita harus berpikir positif. Di satu sisi, kita harus berpikir benar. Kapan kita harus berpikir benar? Di segala keadaan. Jika itu adalah hal yang positif, ya katakan itu hal yang positif. Jika itu adalah hal yang negatif, ya berarti itu hal yang negatif, kita jauhi. Paham sampai sini ya? Jangan sampai sesuatu yang negatif kita positif-positifin. Jangan juga. Nanti bisa celaka. Oke ya? Nah, sampai sini teman-teman, saya ingin mengutip kalimat yang pernah disampaikan oleh guru saya. Lebih baik berpikir positif untuk masa yang akan datang, sekalipun itu salah, daripada berpikir negatif untuk kehidupan kita di masa yang akan datang, jika sekalipun itu benar. Sekali lagi ya,
lebih baik berpikir positif untuk masa depan kita sekalipun itu salah, daripada berpikir negatif sekalipun masa depan kita adalah benar sesuai apa yang kita pikirkan negatif itu. Kenapa? Karena segala sesuatu yang positif akan terjadi di dalam kehidupan kita jika kita berpikir positif. Dan ingat, tahu nggak teman-teman, Allah itu nggak bisa melakukan sesuatu. Nah, ini ngeri nih. Kita kan tahu nih bahwa Allah bisa melakukan segala hal. Tapi tahukah Anda bahwa ternyata Allah nggak bisa ngelakuin satu hal di dunia ini? Apa itu? Jawabannya sederhana, yaitu menolak doa hambanya. Jadi Allah itu nggak bisa nolak hambanya. Bukan nggak mampu ya, tapi Allah nggak mau. Kenapa Allah nggak mau? Tahu dari mana saya kalau Allah nggak mau nolak doa kita? Karena teman-teman, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Minta padaku, maka akan kuberikan untukmu. Nah, jadi di sini ini adalah sebuah pelajaran besar dari Allah untuk kita manusia. Allah akan selalu melakukan dan mengabulkan segala doa hambanya. Maka tugas kita adalah berdoa dan yakin bahwa Allah akan mengabulkan kita. Inilah makna dari Allah sesuai prasangka hambanya. Termasuk tadi, air merespon positif, kemudian juga dunia merespon positif, karena semuanya bereaksi ketika kita berpikir positif, dan kemudian apa yang kita pikirkan dan bayangkan bisa menjadi kenyataan. Inilah pemahaman atau hikmah dari Allah sesuai prasangka hambanya. Sekali lagi, Allah tidak bisa menolak doa kita, bukan berarti tidak mampu, tapi Allah tidak mau karena Allah sudah berjanji akan mengabulkan segala doa kita. Allah sesuai prasangka hambanya. Ini saya ingin ceritakan sebuah kisah dari hadis qudsi yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana nanti di akhir zaman menuju ke kerajaan akhirat nanti ya, menuju ke kehidupan akhirat maksud saya, ada dua orang manusia yang akan dilemparkan masuk ke dalam neraka. Orang pertama, ketika dia dipapah masuk ke dalam neraka oleh malaikat penjaga neraka, kemudian ya udah dia cuma dibawa jalan dan akhirnya dilemparin masuk neraka. Orang terakhir, ketika dia lagi dipapah di jalan, ya entah itu dengan borgol atau apapun, intinya mengerikan, jalan menuju neraka, tapi pandangan matanya tetap melihat ke arah surga ke belakang. Jadi dia ngeliatin surga terus. Sampai akhirnya Allah minta malaikat buat nanya sama dia, wahai malaikat, kenapa orang ini dia masih aja menatap ke arah surga? Padahal udah jelas orang ini akan masuk ke dalam neraka. Tahu apa jawabannya? Ternyata jawabannya teman-teman, ketika malaikat itu tanyakan kepada orang tersebut, mengapa wahai manusia, engkau sudah jelas masuk ke dalam neraka, tapi engkau malah tetap melihat ke arah surga? Apa jawabannya? Jawaban orang itu luar biasa teman-teman. Ia mengatakan, wahai Allah penciptaku, sungguh demi Allah seumur hidupku aku senantiasa berpikir dan berprasangka bahwa akhir hayatku kelak adalah engkau ya Allah akan memasukkan aku ke dalam surga. Apa yang terjadi berikutnya? Allah berfirman kepada malaikat, Allah perintahkan malaikat dan Allah mengatakan, masukkan ia ke dalam surga. Allahu Akbar, Masya Allah ya. Maka di sini kita bisa belajar Allah sesuai prasangka hambanya. Berpikirlah yang baik-baik, jangan berpikir negatif. Pastikan kita senantiasa berpikir bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, Allah akan mewujudkan impian kita, Allah akan memberikan apa yang kita inginkan, dan Allah bahkan akan memberikan sesuatu yang tidak kita inginkan tapi yang terbaik dari Allah. Tetaplah berhusnuzon kepada Allah karena Allah sesuai prasangka hambanya. Dan ini adalah sebuah pelajaran besar yang akan membuat kita selalu berpikir positif dan selalu bahagia. Dan buat teman-teman, dari mana saya membahas materi tadi? Sebenarnya saya membahas dari buku ini. Buku ini judulnya Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia. Oke?